بسم الله الرحمن الرحيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وبعد. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjumpaan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Saya wasiatkan pada diri saya juga pada semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid Al-Ikhwan, masjid yang tidak akan pernah bisa terlupakan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sekali lagi saya wasiatkan pada diri saya juga pada semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah takwa itu mempunyai banyak ciri. Makin banyak ciri takwa yang kita kumpulkan, makin tinggi derajat takwa kita. Tapi sebaliknya, makin sedikit ciri takwa yang bisa kita kumpulkan, ya makin rendah ya derajat takwa kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu ciri orang yang bertakwa. Apa sih ciri orang yang bertakwa? Salah satunya, orang yang bertakwa hanya takut selama hidupnya, hanya takut menghadapi satu keadaan. Orang yang bertakwa tidak takut mati jumpa kekasih. Orang bertakwa tidak takut sakit perontok dosa. Orang yang bertakwa tidak takut musibah nambah pahala. Terus yang ditakutkan apa? Hanya satu. Apa itu? Kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam ayat 59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayyan. Coba lihat. Nanti setelah generasi Islam yang baik akan muncul generasi yang jelek. Muslim tapi jelek. Apa yang akan dia dapatkan? Ghayyan. Saya buka tafsir ghayyan itu artinya dua. Yang pertama, hidupnya sesat. Titelnya S2. Selalu sesat. Atau ghayyan itu dimasukkan ke dalam neraka, nerakanya dimasukkan ke dalam sumur, sumurnya di dalam jurang, jurangnya di neraka. Apa sebabnya? Adaa'us shalah wattaba'us syahawat. Menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Dari ayat ini kita bisa mengambil satu pelajaran. Orang Muslim bisa sesat. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah. Ya. Ayat 87 89 ya. Lupa saya. 87 apa 78 ya. Nah, kesalahan teknis ya. Nah 87, radu bi ayyakunu ma'al khawalif fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Loh, coba lihat. Ayat ini menceritakan waktu Rasulullah berada di kota Madinah, di samping sebagai nabi dan rasul, beliau sebagai komandan dan pimpinan. Di antara programnya di kota Madinah ada dua. Dakwah, kalau dakwah dihalangi, jihad. Pada satu waktu Rasulullah mengeluarkan satu ultimatum. Siap-siap, endang, berangkat jihad. Pada saat itu kota Madinah lagi panas. Kalau panas di Madinah, itu musim kurma. Kurma itu berbuah. Pekerjaan yang paling disukai oleh penduduk Madinah di siang hari, duduk di kebun kurma, menikmati buah kurma sambil menikmati semilir angin. Puncak kenikmatan. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, perang.
Madinah itu kalau panas atas, panas bawah, padang pasir. Dan orang-orang tahu, sekali berangkat perang bisa berbulan-bulan. Ya. Sehingga sebagian daripada penduduk Madinah tidak mau berangkat perang. Turun ayat ini. Radu bi ayyakunu ma'al khawalif fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Masya Allah. Mereka itu orang Madinah sehat, lelaki, kuat, masih muda, radu bi ayyakunu ma'al khawalif, lebih memilih bergabung dengan orang-orang yang boleh ditinggalkan, tidak perlu berangkat perang. Wanita, orang tua, orang sakit, anak-anak. Mereka masih kuat, sehat, laki, radu bi ayyakunu ma'al khawalif. Apa kata Allah? Fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Ditutup mati hatinya dan tidak akan pernah bisa faham. Faham apa? Tidak akan pernah bisa faham Quran, tidak akan pernah faham kebenaran. Ngaji setiap hari, min pengajian ila pengajian, min majlis ta'lim ila majlis ta'lim. Ngajinya min Senin ila Senin, min subuh ila subuh. Tapi tidak pernah faham. Ini tanda kesesatan. Apa sebabnya? Meninggalkan jihad. Cukup saya cukupkan 2 ayat tersebut, kita bisa mengambil satu kesimpulan. Ada satu hal yang paling ditakutkan oleh orang beriman. Apa itu? Kesesatan. Itulah hantu yang paling menghantui orang yang beriman. Kesesatan. Pak, saya sering cerita di YouTube. Ada satu orang, saya tidak mau sebut namanya. Sebenarnya di dalam sejarah tersebut namanya. Saya termasuk aliran orang-orang yang tidak mau menceritakan kejelekan orang Islam. Ya. Dia ini hafidul Quran, ulama, jago debat, diutus oleh negara yang mengutus sultan yang sangat istimewa, Sultan Harun Ar-Rasyid. Disuruh kemana? Disuruh berangkat ke Romawi. Untuk apa? Iqamatul hujjah, menegakkan hujjah di hadapan pendeta dan pastor. Dalam hitungan beberapa pekan, pendeta, pastor KO semuanya. Ini jago debat, hafidul Quran, ulama besar. Pada satu waktu dia diundang oleh Raja Romawi ke istana. Di sana dia lihat putri Romawi, putri raja. Apa kata dia? Tuan, kepada raja, aku punya keinginan, bolehkah kau penuhi? Oh, Anda tamu kami, pasti kami penuhi keinginan Tuan. Aku ingin melamar, boleh kau terima lamaran Anda? Patang ditolak. Aku ingin menikahi anakmu. Oh, kehormatan buat kami. Nih syaratnya kali, kata Raja Romawi. Raja Romawi bukan Raja Jawa loh ini. Cuman saya pakai bahasa Jawa. Syaratnya kali, apa itu? Keluar dari Islam Anda dan masuk Kristen. Kisah ini menjadi dahsyat, menjadi besar, terukir di dalam sejarah. Sang hafidul Quran keluar dari Islam dan masuk Kristen. Apa yang terjadi? Sebelum pernikahan terjadi, dia kena penyakit kulit, sak badan busuk, keluar set. Ditendang oleh Raja Romawi dari istana, ditendang oleh bangsa Romawi dari negara Romawi. Dia berjalan dengan segala kehinaannya sampai kematian datang. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Seorang muslim bisa sesat. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, ini pelajaran penting ya. Kesesatan itulah yang paling ditakuti oleh orang mukmin. Ciri utama sahabat itu takut kesesatan, ya, takut sekali. Apa kata Hasan Basri? Ma khafahu illa mu'min wa ma aminahu illa munafik. Tidak ada yang takut pada kesesatan kecuali orang mukmin, dan tidak ada yang merasa aman kecuali orang. Banyak maaf, ini kaum muslimin hari ini tidak takut kesesatan. Yang ditakutkan apa? Diabetes, kolesterol, asam urat, setiap hari ke lab. Anaknya nggak sholat subuh, istrinya you can see, dia nggak pernah ngaji wala dzikir, nggak pernah ke majelis taklim, tenang saja dia. Itu tanda kesesatan. Maka sekali lagi, ini yang pertama, Ustadz, ternyata bapak-bapak sekalian, bukan hanya pribadi bisa sesat, keluarga yang dibangun oleh sang suami yang muslim dan istri yang muslim
yang muslimah, yang solehah bisa sesat juga. Padahal rumah tangga itu dibangun diiringi dengan doa berbusa-busa mulut kita. Mudah-mudahan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Ya bisa sesat. Nih, saya akan sampaikan keadaan yang sangat mengerikan. Kalau rumah tangga itu sesat, maka dia akan berada di puncak kesengsaraan di akhirat dan berada di puncak kesengsaraan di dunia. Puncak kesengsaraan akhirat. Surat 39 ayat 15. Apa kata Allah? Qul innal khasirina alladina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang rugi yaitu yang memasukkan dirinya, anaknya, istrinya ke dalam api neraka. Loh, istrinya masuk neraka ditanya oleh malaikat, Bu siapa yang menyebabkan kau masuk neraka? Suamiku. Loh, bukankah suamimu sudah berjanji dengan kau sehidup semati? Sepiring berdua, sebantal berdua, harta kita harta bersama, hartamu hartaku, hartaku ya hartamu, dompetmu dompetku, dompetku ya dompetku. Yang memasukkan anaknya masuk neraka, ditanya oleh malaikat, siapa yang menyebabkan kau masuk neraka? Bapak aku. Puncak kesengsaraan. Sang komandan rumah tangga justru memasukkan anggotanya ke dalam neraka. Padahal apa tugas komandan? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Bapak, suami, orang yang beriman, selamat, tugas kau selamatkan anak istrimu dari api neraka. Ini malah memasukkan. Kenapa? Rumah tangganya sesat. Di puncak kesengsaraan di dunia kalau rumah tangga sesat. Nih, tolong ayat ini penting, sampai rumah dibaca. Kebetulan nomornya nomor cantik. Surat 64 ayat 14, sama-sama 4-nya. Kita buat cantik aja lah. Surat 64 ayat 14. Apa kata Allah? Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwallakum fahdaruhum. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, hati-hati kau terhadap mereka. Terhadap siapa? Anak dan istrimu. Kenapa? Mereka akan menjadi musuh buat kau. Anak yang sedihnya sedih kita, gembiranya gembira kita, menjadi orang yang paling jelek dalam hidup kita. Adakah yang lebih jelek dari musuh? Istri yang sudah berjanji, ya sehidup semati, menjadi musuh buat kita. Kenapa? Rumah tangganya sesat. Mbak, saya akan cerita potret rumah tangga yang sesat. Ini kebetulan terjadi di Jaziratul Arab, bukan di Indonesia. Di negara Arab, bukan pula di Saudi. Saya lupa negara Arab yang mana, ya. Ada rumah tangga, Pak. Ada terdiri bapak, anak. Cuman bapaknya ini konglomerat. Bisnisnya Masya Allah, saking hebatnya bisnisnya, tidak pernah tinggal di rumah. Min hotel ila hotel, dari luar negeri, dari negeri lain ke negeri lain. Walhasil ke luar negeri terus. Tiba-tiba ditelepon oleh polisi, polisi dari kota dia, negara dia. Assalamualaikum Pak, kami minta Bapak datang ke kantor polisi. Oh, aku sibuk polisi, ada berita penting, Bapak harus hadir. Tak, aku tidak bisa hadir, aku sedang bisnis. Sampaikan via telepon. Ada kata Pak polisi, anak tuan kami tahan. Ditahan karena apa? Kami tidak bisa sampaikan, tuan harus datang. Polisi, hidupku untuk bisnis, tak boleh ditawar. Sampaikan via telepon. Ditahan karena membunuh. Membunuh siapa? Banyak maaf tuan, kami tidak bisa sampaikan. Tuan harus datang ke kantor polisi. Polisi, aku sebentar lagi akan menghadapi klien, untung besar, aku tidak mau pulang. Ceritakan aja. Diceritakan sama polisi sambil menangis. Apa kata Pak polisi? Sulit cari polisi yang bisa nangis loh ini. Apa kata Pak polisi? Banyak maaf tuan, anak tuan ditahan karena membunuh. Tahukah Anda siapa yang dibunuh? Ibunya alias istri tuan.
Tahukah Anda bagaimana anakmu membunuh? Waktu ibunya sholat ditusuk pakai pisau, ceros. Kenapa dia membunuh? Minta uang untuk beli narkoba, tidak diberikan. Potret rumah tangga yang sesat. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Ini kita sadari, hakul sadari. Ini zaman fitnah. Apa sih tanda fitnah itu? Rasulullah berkata, tanda utama zaman fitnah adalah kesesatan di mana-mana. Dengarkan Rasulullah bersabda. Ini saya sampaikan hadis ini. Kata ulama, kalau hadis disampaikan dengarkan dengan baik. Ya. Apa kata Rasulullah? Taraktu fikum amroin ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati rasuli. Apa kata Rasulullah? Aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Jika kalian berpegang teguh kepada dua hal tersebut, kalian tidak lan itu bahasa Indonesia, tidak akan pernah bisa sesat setelah kematianku. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah Rasul. Hadis ini menjelaskan kepada kita setelah zaman Rasulullah, termasuk zaman sekarang ini, kita berada pada kesesatan. Ya. Puncak kesesatan sebagian ulama mengatakan al-yaum, al-an, hari ini. Kau tidak akan pernah sesat setelah aku mati. Kalau kau memegang dua hal, kitabullah wa sunnatu rasulullah. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, hati-hati kesesat. Ustaz, saya ini takmir masjid, Ustaz, ceramah dari siang sampai malam, urus masjid, walhasil aktivis muslim, bisa gak sesat? Hati-hati. Nih, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 3 ayat 155. Apa kata Allah? Surat 3 155. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladina tawallaw yaumal taqal jam'a innamastazallahumush syaiton bi ba'di ma kasabu. Loh. Nanti pada saat dua tentara berjumpa di medan perang, menurut akidah ahli sunnah wal jamaah, dosa besar itu banyak. Ya, durhaka pada orang tua dosa besar, riba dosa besar. Salah satu dosa besar itu di tengah pertempuran, face to face dengan musuh, dia tinggalkan musuh, dosa besar. Atau dengan bahasa lain, di puncak perjuangan, di puncak dakwah, di puncak aktivis muslim, assalamualaikum, dia tinggalkan aktivitasnya. Ini penyakitnya para dai, penyakitnya para takmir masjid, penyakitnya para aktivis muslim. Kecuali mereka yang mendapat rahmat Allah, di puncak perjuangan dia tinggalkan perjuangan. Apa sebabnya? Istazallahumus syaiton, digelincirkan oleh syaiton. Apa sebabnya? Karena digelincirkan dengan cara akumulasi dosa-dosa kecil yang dia lakukan beberapa tahun sebelum berada di puncak perjuangan. Apa dosa kecil? Saben malam Liga Inggris, hari Senin Liga Inggris, Selasa Liga Prancis, Liga Jerman, Liga PSIS, Arema, Persibaya. Loh Ustaz, nonton bola enggak boleh? Siapa bilang? Aku hobi bola. Tapi kalau setiap malam nonton bola, tergelincir saya. Akumulasi ini, saben malam main catur. Loh, main catur boleh, siapa yang larang? Tapi kalau saben bengi caturan, Ustaz, jagongan boleh? Boleh, setahun sepisan. Saben bengi jagongan, istazallahumus syaitan. Dosa-dosa kecil yang kalau dikumpulkan bisa menyesatkan seseorang. Bentuk kesesatannya, di puncak perjuangan dia tinggalkan aktivitas lainnya. Dan ini banyak terjadi, ya. Alasannya macam-macam. Ustaz, kenapa tidak berjuang? Saya mau uzlah, Ustaz. Loh, uzlah itu apa sih? Menurut akidah ahli sunnah wal jamaah, uzlah itu kalau dunia sudah rusak, maka untuk menyelamatkan diri dan anak istrinya, dia naik ke puncak gunung, bawa ransel, bawa makanan. Sampai di gunung, dia habiskan makanan. Kalau makanan habis, dia tidak turun-turun. Kalau perlu makan akar-akar pohon-pohon yang ada di gunung. Sampai kematian datang. Itu uzlah. Ini ada yang uzlah tak cari. Kau uzlah apa? Ternak bebek.
Aku ndak aktif dulu Ustaz. Apa uzlah? Kambing Ottawa. Buka toko ya. Istazallahumus syaitan. Maka ikhwan fillah rahimakumullah. Sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada diri saya juga kepada Anda sekalian, hati-hati. Ada satu hal yang selalu menghantui seseorang yang beriman. Apa itu? Kesesatan. Banyak sekali contohnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak sesat? Nah, ini penting. Ya. Alhamdulillah sudah dijawab oleh ulama. Tidak usah sulit-sulit. Cukup lakukan 2 pekerjaan. Apa itu? Yang pertama, minta kepada penguasa alam semesta supaya kita tidak sesat. Maknanya apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu. Saya rekomendasikan kepada diri saya juga buat Anda sekalian. Ada satu doa yang kata Syekh Abdullah Azam rahimahullah paling tepat untuk dibaca sekarang di zaman fitnah. Doa itu terdapat di dalam surat 3 ayat 8 ya, surat Ali Imran. Ya, bunyinya Rabbana la tuzi' qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Dan banyak doa-doa yang lain. Ustaz, saya sudah baca doa Ustaz, tapi kok tidak berubah. Doamu kurang. Apa kata Rasulullah? Innallaha yuhibbul mulihina fid doa. Allah mencintai orang-orang yang mulihin fil doa. Apa mulihin fil doa? Minta terus, minta. Itu Allah cinta. Beda dengan manusia. Minta, tak balang sandal. Tapi kalau Allah minta, Allah cinta. Pak, menurut seorang syekh dari Saudi Arabia, saya lupa namanya. Kenapa anak-anak kita bandel? Tidak pernah mendoakan bapaknya. Loh Ustaz, saya sudah doa. Pimpiro, setahun sepisan, kurang. Saulan sepisan, kurang. Mari sholat setiap hari, kurang. Setiap habis sholat, kurang. Loh, sapiro. Apa kata syekh? Kalau ingin anakmu jadi orang soleh, setiap kau lihat anakmu, doakan anakmu. Loh, sesering itu. Innallaha yuhibbul mulihina fi sholat. Waktu dia makan, doakan, ya Allah, mudah-mudahan makanan ini yang dimakan oleh anakku menjadi darah dan daging yang membawa dia menjadi orang yang tunduk kepada Allah. Waktu dia bermain dengan kawannya, ya Allah, jangan kau jadikan kawan-kawannya yang akan membawa ke neraka. Waktu dia baca Quran, ya Allah, jangan sampai Qurannya sampai di tenggorokan, masuk ke dalam akalnya, ke dalam hatinya. Innallaha yuhibbul mulihina fi doa. Nah, tentang doa ini Bapak-bapak sekalian, saya rekomendasikan ayat yang kedua ya. Kau catat. Nanti sampaikan sama Bapak-bapak ya. Pasti Bapak-bapak itu lupa. Ya. Kau catat, sampaikan. Surat 40 ayat 60. Apa kata Allah? Surat ini istimewa. Apa kata Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Masya Allah, di dalam ayat yang singkat ini Allah menjelaskan kepada kita dua sunnatullah. Sunnatullah itu apa? Nih, kalau ini dilempar jatuh ke bawah, ini sunnatullah. Megang api panas, sunnatullah. Salah satu, ada dua sunnatullah dijelaskan dalam ayat ini. Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Kau minta, aku kabulkan. Sunnatullah. Ndak minta, ndak tak kabulkan. Minta sedikit, tak kasih sedikit. Minta banyak, tak kasih banyak. Ndak minta, ndak tak kasih. Sunnatullah. Banyak maaf Pak, perbedaan orang dulu dan orang sekarang. Orang dulu untuk persoalan remeh-temeh dia minta kepada Allah. Remeh-temeh minta kepada Allah. Para sahabat itu kalau mau ke pasar ini barang yang paling murah apa Pak? Al-uya. Tahu uya Pak? Apa? Saya khawatir tidak tahu kan, ini maklum
warga ibu kota. Tidak tahu Uya. Saya orang dari desa tahu. Uya. Mau ke pasar, mau beli Uya. Ya Allah, berikan kepadaku rezeki Uya. Berdoa dulu. Remeh-temeh. Tapi orang sekarang banyak maaf. Untuk 3 persoalan yang paling dihajatkan manusia dalam hidupnya, tidak pernah berdoa kepada Allah. Apa yang paling dihajatkan manusia dalam hidupnya? 1, tetap istiqomah dalam hidup. Yang kedua, sebelum meninggal taubatan nasuha. Yang keempat, meninggal. Yang kedua, taubat nasuha. Yang ketiga, meninggalnya husnul. Ini doa itu dianjurkan oleh ulama. Baca sebanyak mungkin. Kalau perlu waktu sujud, waktu sahar, ya, antara adzan dan iqamat. Tapi banyak kaum muslimin melupakan. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Istiqamah. Allahumma arzuqna taubatan nasuhan qablal maut. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Husnul khotimah, puncak prestasi terbaik umat manusia. Puncak prestasi terbaik manusia, seorang manusia, husnul khotimah. Ini ada, mungkin sering dengar di medsos, saya ulang kembali. Imam Ibnu Katsir itu menulis satu buku yang sangat terkenal, judulnya Al-Bidayah wan Nihayah. Tebelnya segini. Menurut saya tipis, Pak. Masa ini judulnya Al-Bidayah wan Nihayah. Isinya yang pertama kali judulnya dan yang terakhir. Isinya adalah peristiwa sejak manusia pertama kali, bahkan sebelum ada manusia, sampai hari kiamat, bahkan setelah hari kiamat. Dibuat, ditulis di buku yang segede ini. Tentu Ibnu Katsir harus memilih. Yang dicantumkan di buku ini kisah besar dengan pelaku orang besar. Cuman aneh, di salah satu babnya kisah kecil, pelaku orang kecil dimasukkan. Saya teliti kenapa? Ternyata ada pelajaran besar di dalamnya. Pelajaran apa ini? Diriwayatkan oleh seseorang namanya Ubdah bin Abdurrahman. Walaupun beda pendapat ulama, ada yang mengatakan ini yang meriwayatkan, ini pelakunya. Saya husnudzon, ini yang meriwayatkan. Pelakunya katakanlah si fulan. Ada seorang si fulan lahir tahun 200 setelah Rasulullah meninggal. Dia mujahid, tidak pernah sholat kecuali di shom pertama, tidak pernah sholat melihat punggung orang lain. Kalau dakwah nomor wahid, ajib, jihad di garda yang paling depan. Pada satu waktu disuruh komandannya berangkat berjihad menyerang benteng Romawi. Sampailah di benteng Romawi, ternyata benteng Romawi kuat. Apa kata komandan? Kita isolir sepekan 2 pekan KO. Dalam masa isolir dia ngirim surat kepada gadis Nasrani yang ada di dalam benteng tersebut. Apa kata dia? Gadis Nasrani. Kalau sekarang WA atau Facebook, gadis Romawi, tolong jelaskan kepadaku apa yang harus aku lakukan supaya dirimu menjadi milikku. Apa kata gadis Romawi? Wahai tentara Islam, lakukan 2 hal, maka diriku akan menjadi milikmu seorang. Apa itu? Tinggalkan Islam dan masuklah Kristen. Apa yang terjadi? Si tentara ini meninggalkan Islam, masuk Kristen. Apa yang terjadi? Dibuat acara pernikahan. Nikah. Di puncak kenikmatan bulan madunya, teman-temannya sesama tentara datang. Apa kata teman-temannya? Ya Syekh, ainal Quran, ainal jihad, ainal salat, ainal ilm, ainal ta'lim. Mana bekas-bekas jihadmu? Mana bekas-bekas taklimmu? Mana bekas-bekas hafal Quranmu? Orang ini hafal Quran 30 juz, Pak. Apa kata dia? Wallahi, semua ayat Al-Quran sudah aku lupakan, kecuali 2 ayat saja. Hafal Quran 30 juz, lupa dia. Kenapa kau tinggalkan itu semua? Karena gadis Nasrani. Apa kata dia? Aku hanya ingat 2 ayat saja. Ayat tersebut berbunyi di dalam surat 15 ayat 2 dan 3. Bunyinya, rubbama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Orang kafir kalau sudah mati, tidak ada yang dilakukan kecuali 1, penyesalan, dan tidak ada yang disesalkan kecuali 1. Apa itu? Kenapa waktu hidup tidak menjadi orang Islam?
maksud si fulan mengatakan ini? Wallahi, tidak ada yang paling pantas aku lakukan setelah pernikahan ini penyesalan. Gara-gara gadis Nasrani, aku tinggalkan Al-Quran, aku tinggalkan Al-Quran Islam, aku tinggalkan perjuangan. Wallahi aku menyesal. Cash on hand penyesalan. Iwanufiddin rahimakumullah. Itulah ya kesesatan. Maka yang pertama berdoa. Khalas, sudah cukup. Yang kedua, Ustadz, apa yang harus kita lakukan? Para ulama sepakat yang harus dilakukan bukan menghindarkan diri dari kesesatan. Sulit. Ini zaman sesat, ya. Di mana-mana kesesatan, bukan menghindarkan diri. Tapi apa? Cukup lakukan dua pekerjaan kata Allah. Dan dua pekerjaan ini dijelaskan oleh Allah di dalam surat 6 ayat 153. Uktub. Apa kata Allah? Wa anna hadza siratim mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabil. Lakukan dua pekerjaan. Apa itu? Di dalam ayat ini ada dua perintah, Pak. Satu perintah, satu larangan. Sepanjang sejarah saya mencermati ayat Quran dan pendapat banyak ulama, kalau perintah dan larangan berkumpul di dalam satu ayat, perintah dan larangan lawannya, berarti ini penting sekali. Apa kata Allah? Wa anna hadza siratim mustaqiman fattabi'u. Ikuti jalan yang lurus. Fattabi'u, perintah. Wala tattabi'us subula. Jangan kau mengikuti jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus. Keluar rumah sesat, anak sesat, istri sesat. Fattabi'u. Ikuti jalan yang lurus. Anak sesat, nak, sini nak. Fattabi'u. Itu loh, Pak. Wala tattabi'us subula. Jangan kau ikuti jalan yang sesat. Ini efektif. Bagaimana caranya? Caranya yaitu tadi sudah saya bacakan hadisnya. Kalau tidak ingin sesat, pegang dua hal. Yang pertama, Al-Quran. Banyak maaf Pak, saya ulang kembali. Kelemahan kaum muslimin hari ini. Sholat, Masya Allah, 5 waktu 5 masjid. Puasa, gaut. Sodako, infak kabeh. Tapi urusan baca Al-Quran di bawah standar. Banyak maaf. Rumah tangga yang Islami itu apa sih? Nih saya tunjukkan satu ayat. Masya Allah ayat ini. Surat 33 ayat 34. Ayat ini istimewa. Apa kata Allah? Yadkurna fi buyu yadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Ayat ini menceritakan surat Al-Ahzab ini mulai 31, 32, 33 menceritakan tentang istri Rasulullah atau sahabiah, wanita muslimah. Salah satu ciri wanita muslimah yadkurna fi ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Apa itu? Berdiam diri di rumah, membaca sampai hafal dua hal yang dibacakan kepada dia. Apa dua hal itu? Al-Quran dan sunnah Nabi. Ustadz, ada ibu-ibu bertanya kepada saya, Ustadz, hobi saya merangkai bunga, bolehkah? Nomor 10, aktivitas nomor 1 Quran, nomor 2 hadis, nomor 3 baca Quran, nomor 3 baca hadis Nabi, nomor 10 merangkai bunga. Ustadz, saya hobinya resep masakan, apa? Bikin soto rasa stroberi apa saja. Nomor 20. Banyak maaf, rumah tangga kaum muslimin itu kalau dibuka lacinya ibu-ibu atau tasnya, isinya resep sak ini. Kita mangkel, ngumpulkan resep seakan-akan tidak pernah dicoba. Pas pindahan paling abot, ya, pindahin resepnya. Mayutlah, ini yang paling penting, yang dibacakan kepada mereka. Siapa yang membacakan? Suaminya. Masya Allah, rumah tangga yang Islami, Al-Quran ini muter dari sang suami ke istri, dari istri kepada anak, dari kakak kepada adik, muter. Ini rumah tangga yang Islam. Ustadz, rumah tangga saya Islami, buktinya apa? Saya jualan habas sauda, istri saya jualan madu,
Kami kalau sakit dibekam. Itu bukan rumah tangga Islami. Itu aksesoris. Nggak ada, nggak apa-apa. Rumah tangga yang Islami, Al-Quran muter. Banyak maaf. Saya tinggal di kampung Arab Surabaya, Pak. Ampel, kayak Mansur. Itu tempatnya orang-orang soleh. Ulama banyak di sana. Walaupun yang gele juga banyak di sana. 25 orang anak muda mati di sana, iya. Dulu waktu saya SD, saya jalan dari satu lorong. Nyampelungan, ampel makfur, ampel lonceng lorong. Bainal maghrib wal isya yang terdengar suara ngaji, suara orang baca hadis. Sekarang kayak Mansur loh itu. Enggak tahu kalau di ibu kota ini. Ibu kota lebih kejam dari ibu tiri, ya. Serius ini Al-Quran. Habis. Yang kedua, hadis Nabi. Saya akan sampaikan hadis Nabi. Tolong dengarkan, penting hadis Nabi. Apa kata Rasulullah? Naddarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'ah. Kama sami'ah. Hadis ini masyhur. Sahih. Ditulis oleh Imam Nawawi di dalam kitab Arba'in Nawawi. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Naddarallahu ra'an. Menurut ulama perkataan Rasulullah itu ya perkataan Allah, ya. Nah, berdasarkan banyak ayat. Allah akan membuat cahaya wajah seseorang kalau dia mensikapi hadis Nabi dengan 3 sikap. Atau dengan bahasa lain, ciri utama seorang muslim mensikapi hadis Nabi dengan 3 sikap. 1. Sami'ahu. Selalu mendengar, membaca. Ada seorang ulama mujahid besar namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin itu raja loh, Pak. Ya, tapi dia berjihad. Apa pekerjaannya setiap malam? Baik di waktu perang maupun di waktu damai, di istana maupun di balik kemah-kemah perangnya, setiap malam dia panggil ajudannya, "Ta'al, bacakan kepada aku 1 atau 2 hadis Nabi." Dibaca, dia mendengar sambil menangis. Saben bengi. Kenapa? Karena seorang muslim sikapnya harus membaca hadis Nabi atau mendengarkan. Bagaimana caranya? Beli. Ustaz, hadis Nabi larang. Loh, Oppo harganya berapa? Pak Tovan, Oppo berapa harganya? Opponya 2, istrinya Opponya 3. Nggak mau beli hadis Nabi, dosa besar. Hadis Nabi dengan duit 1 juta ente bisa dapat sak karung, murah harganya. Tapi ajib, di rumah yang paling utama, di ruangan paling utama rumahnya kaum muslimin, apa isinya? Dibuka ensiklopedia. Ditanya, saya baca sejarah Columbus. Ada apa ini? Antum tahu Columbus gak bakalan masuk surga, nggak tahu nggak masuk neraka. Tapi hadis Nabi nggak tahu, akan mendapatkan fitnah di dunia, mati masuk neraka. Berdasarkan surat surat 24 ayat 63. Falyahdar alladina law surat 24 ayat 63. Sepantutnya takut orang-orang yang yukhalifuna an amri, menyelisihi perintah Rasulullah. Kenapa? Akan kena fitnah di dunia, mati masuk neraka. Banyak maaf, ini masjid Al-Ikhwan loh ini. Ya. Sudah masuklah jamaahnya 30 tahun yang lalu. Sudah tiba saatnya kita kembali kepada hadis Nabi. Yang kedua, fawa'aha, memelihara, mencatat. Ada seorang habis. Ada seorang 2 menit tunda-tunda dikit enggak apa-apa ya. Ada seorang aktivis muslim dibuka hariani, lu sate sim paling enak. Sebelah barat alun-alun. Nasi goreng yang paling enak. Jalan Raden Saleh. Siapa? Muslim itu buku catatannya isinya catatan hadis. Hadis. Ini kuliner. Min kuliner ila kuliner.
Dan yang ketiga, fa'addaha kama sami'a. Ditunaikan. Apa maksud tunaikan? Diamalkan, diajarkan. Bapak-bapak sekalian, walaupun pertemuan singkat ini saya ingin mengajak kepada diri saya juga buat Anda sekalian, mari kita kembali kepada hadis Nabi. Itu yang hari ini ditinggalkan oleh kaum muslimin, ya. Mungkin itu saja, dan sekaligus mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi diri saya juga buat semuanya. Banyak maaf, agak padat sedikit. 2 kali pengajian tak jadikan 1. Tidak apa-apa saya. Al-Ikhwan, ibu kota, Pak Mansur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.